Artinya kan partai itu sekarang tampaknya kan karena terdesak kepentingan-kepentingan yang pragmatis tadi, lalu jadi terpaksa ya nurut saja sama pemilik modal, pemilik kapital. Kalau ini dibiarkan, fenomena seperti ini, kecenderungan seperti ini dibiarkan, dalam waktu mungkin 10-20 tahun lagi atau bahkan mungkin bisa lebih cepat, ya, akan terjadi kapitalisasi partai politik. Jadi partai politik itu hanya sebagai alat yang dimiliki oleh pemegang kekuatan kapital atau modal. Artinya apa? Negara kemudian juga hanya menjadi alat dari para pemilik modal. Dalam pilkada kali ini ada terjadi peningkatan calon tunggal lawan kotak kosong. Di Jawa Tengah ada 6 daerah, Pak Gun. Ini secara nasional datanya makin naik. Tahun 2015 itu hanya ada 3, kemudian pilkada 2017 ada 9, kemudian pilkada 2018 ada 16, dan pilkada serentak Desember nanti ada 25. Ini Pak Gun melihat karena faktor apa ini? Pertama pasti karena faktor kaderisasi politik tidak berjalan dengan baik. Nah, sehingga partai-partai yang lain ini tidak punya kader untuk diusung. Ya. Harusnya itu harus ada ini, kader-kader itu harus menjadi tanggung jawab dari partai politik masing-masing. Soal bahwa itu nanti kadernya ternyata dihitung-hitung kok kurang tidak gemedol dibandingkan dengan kader politik yang lain, itu soal nanti, dan itu sebenarnya juga menjadi bagian dari tanggung jawab partai. Jadi kader politik kurang. Kedua juga ya ada unsur ini juga sih, pragmatisme itu tadi ya. Pragmatisme bahwa politik ini harus butuh biaya, itu memang tidak bisa dipungkiri. Butuh biaya untuk saksi, butuh biaya untuk kampanye dan sebagainya, dan itu hanya bisa dipenuhi. Sementara ini kan kita tidak menutup mata, kan lebih banyak bisa dipenuhi dari pasangan calon. Jadi pasangan calon yang kuat secara finansial ataupun dukungan, bukan hanya dukungan politik semata, tetapi dukungan itu tadi, dukungan logistik tadi. Nah, itu yang bisa maju. Nah, ini yang mengakibatkan kemudian semakin kecil kesempatan seseorang itu untuk ikut dalam kontestasi politik. Nah, sehingga akhirnya muncullah, ya, daripada saya harus keluar biaya, partai juga harus mendukung dan sebagainya, ya udah ikut calon yang kira-kira memang lebih oke secara hitung-hitungan politik. Wah, ya ini sudah pasti menang. Nah, itu yang yang terjadi sekarang ini. Jadi lebih banyak pada proses di partai politik sih sebetulnya, soal kotak kosong ini. Calon pasti banyak, 260 juta warga masyarakat, masa tidak ada orang-orang yang berkompeten yang ini, tapi kan terhambat oleh tadi hambatan-hambatan yang sifatnya sebenarnya dibuat sendiri oleh kita. Ini dengan data yang makin naik, berarti kan ada sesuatu yang salah kaitan dengan pragmatisme tadi, Pak Gun. Ya, di mana titiknya itu di mana? Betul sekali. Artinya partai ini semakin lama semakin sulit untuk bekerja menurut saya, untuk menyelenggarakan proses politik internal itu. Mereka juga semakin kesulitan. Saya nggak ngerti ya, mungkin kondisinya berbeda-beda, tapi pasti
satu hal itu pasti adalah bahwa logistik dan keuangan itu pasti. Ya kita tidak usah menutup mata dan berpura-pura, setiap gerakan, setiap organisasi itu pasti membutuhkan dukungan finansial, itu pasti. Maka ya saya kembali mencontohkan di Inggris. Di Inggris itu begitu orang bikin partai, dia langsung dapat sumbangan dari pemerintah untuk menyelenggarakan partai itu. Delta itu sebenarnya kecil sih, kecil ya, tidak ada bandingannya dengan apa yang seharusnya dilakukan oleh partai. Tapi kan pemerintah ikut memberikan bantuan itu kan. Di Inggris sebenarnya partainya banyak, ada puluhan partai, hanya yang gede-gede aja yang muncul kan, seperti itu. Nah di kita kan partai juga banyak, tetapi kesulitan pada kondisi finansial. Nah kemudian kesulitan pada proses fundraising ini, karena kita juga belum terbiasa untuk melakukan kegiatan dengan model fundraising yang aktif, itu mengakibatkan partai ini lama-lama saya melihat makin lama juga berpotensi makin terbeli oleh kekuatan kapital. Maka pengusaha-pengusaha ini yang kemudian masuk. Dan itu yang termasuk yang banyak dikeluhkan di pilkada serentak ini. Ya, artinya kan partai itu sekarang tampaknya kan karena terdesak kepentingan-kepentingan yang pragmatis tadi, lalu jadi terpaksa ya nurut saja sama pemilik modal, pemilik kapital. Kalau ini dibiarkan, fenomena seperti ini, kecenderungan seperti ini dibiarkan, dalam waktu mungkin 10-20 tahun lagi atau bahkan mungkin bisa lebih cepat, ya akan terjadi kapitalisasi partai politik. Jadi partai politik itu hanya sebagai alat yang dimiliki oleh pemegang kekuatan kapital atau modal. Artinya apa? Negara kemudian juga hanya menjadi alat dari para pemilik modal. Kalau ini dibiarkan seperti ini terjadi gitu ya, demokrasi pura-pura kan? Iya, boleh dibilang seperti itu. Jadi demokrasi yang terjadi ya demokrasi virtual tadi. Sekarang ini kita sedang belajar demokrasi virtual, nanti akan terjadi dengan sesungguhnya kalau dengan catatan kalau ini dibiarkan. Saya rasa masyarakat juga tidak boleh tinggal diam dalam hal ini. Sebetulnya ini kan juga sudah dirasakan masyarakat, Pak. Artinya melalui kanal-kanal, banyak kanal, mereka kan juga suara ini kan juga menjadi suara masyarakat sebetulnya. Tapi ada kontradiksi di sini ya. Masyarakat Indonesia itu menurut beberapa kali survei yang diselenggarakan di luar negeri itu terkenal atau dikategorikan sebagai masyarakat yang paling dermawan. Sumbangan masyarakat itu tinggi, tapi kan itu untuk kegiatan-kegiatan sosial atau untuk hal-hal yang sifatnya karitatif, amal, itu memang tinggi sekali, termasuk tergolong paling dermawan di antara banyak negara di dunia. Tapi hanya sampai di situ. Nah, dalam hal-hal yang menyangkut dengan kebangsaan dan kenegaraan seperti ini yang kita ini selalu, wah itu urusanku, nek soal partai politik yo ngapain aku terlibat dan sebagainya. Ini yang tidak dibangun juga sih oleh partai-partai. Mestinya kan ini selalu dibangun menjadi satu kultur kebersamaan, sehingga benar-benar partai itu menjadi milik bersama karena semuanya terlibat memberikan sumber daya masing-masing, sehingga tidak hanya dikuasai oleh sumber daya itu termasuk nyumbang finansial. Iya, sedikit-sedikit, tapi kalau banyak itu kan ya sama aja. Dulu itu kan ya sama toh. Ketika dalam zaman pergerakan itu kan ya Bung Karno, Bung Hatta dan sebagainya kan ya bisa bergerak ya karena sumbangan-sumbangan dari masyarakat. Ada yang nyumbang nasi, beras untuk makan dan sebagainya. Kontradiktif itu karena apa, Pak Bin? Kontradiktif yang ya itu tadi karena partai politik itu hanya melulu kemudian ya memang tujuan partai politik itu meraih kekuasaan.
Tapi kemudian makin lama makin jauh, sehingga hanya berputar-putar di seputar kekuasaan. Masyarakat ini lalu hanya berdiri di sini, hanya berdiri untuk menonton dan memberikan suara, udah itu saja. Padahal kan politik itu adalah kehidupan keseharian kita. Ini yang lalu terbangunlah istilahnya kan masyarakat yang apolitis. Masyarakat apolitis, jadi ya udah kegiatan politik kita itu kan hanya pada saat pemilu. Didorong untuk memberikan suara. Udah setelah itu selesai, bukan urusan saya, bukan urusan pemberi suara dan sebagainya lagi. Sudah selesai kan. Kita itu kan lebih banyak seperti itu. Padahal sebetulnya kan kegiatan atau dinamika politik dan dinamika partai politik itu harus menjadi keseharian juga bagi seluruh warga. Bukan hanya saat coblosan. Bukan pada saat coblosan, pada saat pemilu. Masih lama Pak Gun kita bisa budaya politik jadi komunitas itu, melihat perkembangan. Saya rasa masih sangat lama itu. Kita sudah terlanjur berjalan ke arah ke arah kapitalisasi politik tadi sebagai kekuatan pemilik modal. Nah, ini yang sebetulnya juga menjadi kesempatan bagi para aktivis di lembaga-lembaga swadaya masyarakat untuk memikirkan ini dan membuat desain masyarakat harus bagaimana nih supaya kita bisa bergerak ke sana.